Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 12 Provinsi Sumatera Utara kisaran. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan belajar bertalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita mengkaji hakikat-hakikat yang ada di dalam tauhid kita, yaitu Islam. Pada waktu dan kesempatan pada hari kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita berhubungan kauniyah dengan Allah. Apa yang dikatakan berhubungan kauniyah, yaitu berhubungan ayat suci dengan Allah. Apakah memang bisa ayat suci itu kita baca dan didengar oleh semua makhluk? Berarti itu bukan ayat suci. Apakah bisa ayat suci kita baca terus bersentuhan dengan bibir kita? Itu bukan ayat suci. Dan apakah ayat suci itu kita dengar melalui putaran kaset? Itu juga bukan ayat suci. Tapi bagaimana caranya kita bisa membahas atau mengerjakan dan membaca ayat suci benar-benar sesuai dengan kodratnya dan dia tetap suci? Tentu terlebih dahulu kita harus mengkaji dulu awal daripada asal-usul ayat suci. Yang dikatakan ayat suci berawal dari kauni. Kauni itu adalah nama batin suara yang paling dalam, yang mana kauni ini memiliki suara. Kauni ini adalah nama sebuah batin asal usul suara itu jadi. Yang mana kauni ini sudah berfungsi sejak Allah bicara dengan diri dia sendiri dan dia ingin menjadi Tuhan. Maka dia jadikanlah diri sebuah diri. Terus dia berbicara dengan diri itu namanya qudsi. Ya. Dia berbicara dengan dirinya yang dia jadikan itu adalah namanya qudsi.
Karena aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat atau diri. Maka dia bicara dengan diri. Diri itu adalah qudsi, atau kita kenal dengan istilah hadits qudsi. Qudsi adalah berarti kudus. Kudus berarti suci. Suci berartikan wahyu. Wahyu kodratnya adalah mimbar. Karena wahyu ini difirmankan kepada Muhammad, maka Muhammad menerima wahyu ini dengan 3 perkara, yaitu dengan fikli, qauli dan qalbi. Pecah 3 wahyu setelah sampai ke tangan Muhammad. Mana fikli, qauli, qalbi? Itulah syarat yang menjadi sahnya sebuah solat. Syarat yang menjadi sahnya sebuah solat. Apa yang dikatakan fikli? Fikli itu perbuatan. Perbuatan yang terjadi di dalam solat itu mengandung ayat namanya fikli. Betul kan kalau kita berbuat dalam solat itu adalah ayat? Nah itu fikli. Yang kedua, qauli. Qauli ini adalah ayat yang bisa dibaca dengan ayat yang bisa dibaca dan dilihat. Nah inilah kodrat. Kodrat dari ayat namanya qauli. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran itu bukan ayat namanya, tapi itu namanya qauli. Nah, kalau dia ayat, itu solat sudah berantakan. Ada salawat, ada Nabi Ibrahim. Nah kalau jadi ayat dia berantakan. Maka itu dinamakan qauli. Kalau Ibrahim jatuhnya Ibrahimah. Nah jadi kalau selawat itu pertajalian Allah kepada Muhammad, bukan berselawat. Kalau itu qauli. Nah yang terakhir adalah fikli. Nah fikli ini terakhir adalah qalbi. Jadi fikli, qauli, qalbi. Syarat sah solat itu pecahan dari wahyu. Makanya siapa yang melanggar syarat sah solat tadi, dia melanggar wahyu. Nah makanya dikatakan qalbi. Qalbi ini tempat di mana kita berdiri solat. Jadi kalau kita sudah tahu kalau rukun dan rakaat dan ayat salat itu adalah wahyunya Allah, berarti ini hakikat. Nah disinilah munculnya tadi bagaimana cara kita membaca ayat Al-Quran dalam salat atau ayat-ayat salat dengan cara ayat kauni, yaitu dari mana datangnya ayat suci, pergi ke mana dan sampainya di mana dan terus menuju apa. Jamaah grup 12 Sumatera Utara kisaran yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memang wajib mengetahui bagaimana cara kita berkauni dalam sholat. Umpamanya kita seorang jamaah, tidak seorang imam. Atau kita seorang imam, bagaimana cara berkauni atau berayat suci dalam sholat. Sehingga tidak tersentuh ayat itu kepada kulit, daging, urat dan tulang. Dan siapa yang membaca ayat suci itu, apakah ia memang dibaca atau terdengar? Kalau dia terdengar berarti tidak tahu siapa yang membaca. Itu baru wahyu. Tapi kalau kita melihat siapa yang membaca, bukan wahyu. Karena wahyu tidak keluar dari manusia. Wahyu tidak datang dari manusia, wahyu dari Allah. Jadi yang membaca dalam ayat itu tidak boleh berkodrat manusia. Makanya kalau yang dikatakan berkauni atau berayat suci dalam sholat, caranya adalah begitu kita mendengar imam membaca ayat atau umpamanya kita yang menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umpamanya kita jadi imam. Nah bagaimana tajalli ayat suci? Suara boleh kita dengar, tapi mata batin melihat ke kolbi, ke hati yang paling halus. Ayat atau suara keluar dari hati yang halus dan digerakkan oleh jantung, dan jantung disuarakan oleh mulut. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Dikeluarkan oleh, keluar dari hati, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut.
Bukan mulutku, bukan mulut kamu, bukan mulut saya, dan bukan mulut siapapun. Hanya disuarakan oleh mulut. Jadi meskipun kita jadi imam atau jadi jamaah, kita tinggal menatap aja, kita tatap aja. Biarkan suara itu keluar. Karena imam menuju Allah itu bukan manusia. Ya. Imam menuju Allah itu rohani. Nah, makanya ada kauni ayat yang keluar dari rohani. Kalau umpamanya yang imam itu orang lain, cukup kita imani. Kita lihat, kita dengar dari keluarnya dari kolbi. Bismillahirrahmanirrahim. Digerakkan oleh jantung, dikeluarkan oleh mulut, dimasukkan lagi ke dalam kolbi, keluar lagi ke dalam jantung, jantung menggerakkan ke mulut, mulut masuk lagi ke dalam kolbi. Kita harus menyaksikan perjalanan ayat itu. Begitu juga nanti imam harus sama pandangannya dengan jamaah. Nah, itu baru ada hubungan ibadah. Imam harus sama hubungannya dengan jamaah. Itu baru namanya berjamaah. Kenapa? Yang berjamaah itu adalah arasnya Allah, yaitu hakikat. Kalau yang berjamaah secara syariat adalah rukun dan rakaat. Tapi kalau ayat tidak bisa dia berjamaah, karena sholat adalah alam pensaksian, dan dia harus, barang siapa yang bisa menyaksikan, maka dia sampai masa ibadah, dia dapat ibadahnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengisi pandangannya dari seluruh gerakan sholat, maka dia putus ibadah, maka dapatlah sama dia, yaitu amaliyah saja. Jamaah grup 12 Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Jadi kita belajar, apakah bisa kita pakai 24 jam Buya di luar tanah? Boleh. Kalau kamu memang harus menjalankan wahyu sesuai dengan tuntutan keadaan, maka jangan lupa ilmu tajalinya sama seperti salat. Silakan kamu berbicara dengan siapapun, tapi jangan merasa kamu yang berbicara. Tapi keluarkanlah kalam itu dari kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut tanpa kamu melihat siapa yang berbicara. Maka bicaramu sudah mencapai wahyu. Dan jangan sekali-kali marah dalam zolim, atau marah atau emosi dalam ma'rifat begitu. Ya, nanti tidak bagus hasilnya. Tapi kalau untuk memperlihatkan kebesaran Allah agar orang semua memuji Allah, atau kamu ingin bercerita tentang Allah, maka jangan kamu yang merasa bercerita, tapi biarkan suara itu datang kepada jantung, jantung menggerakkan ke mulut, sehingga mulut berbicara lagi ke hati, ke kolbi. Jadi kita berbicara seperti itu, putarannya lurus dari bawah naik ke jantung, jantung mulut, mulut masuk lagi. Jadi pandangan kita seperti itu terus. Jadi tidak boleh merasa membaca ayat. Nah, inilah dinamakan berkauni atau dinamakan tauhid kauniyah. Ya, tauhid kauniyah. Itulah ayat suci. Meskipun kita bicara bahasa kita, kalau makom ayat itu di situ, dia akan menjadi sebuah ilmu. Ingat itu. Ya, baik, kita lakukan muzakarah. Saya baca sulu muzakaratun fil jami'at rahimakumullah, maka jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sulu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari Buya
tentang meningkatkan ketakwaan di dalam hakikat tauhid di dalam Islam. Alhamdulillah semuanya kita bersyukur, yang mana nanti jemaah nanti akan bertanya, silakan pencet tanda lambang tangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya begitulah antara nafsu, akal, dan iman, ilmu selalu berperang dalam diri kita. Kamu berbicara tentang Allah takut, bagaimana Allah berbicara denganmu? Di belakang, di warung kamu hebat bicara, di depan Allah kamu tidak mampu, menandakan nakal nafsumu semakin hari semakin tinggi. Karena untuk kebenaran kamu tidak bisa berbicara. Ingat, penciptaan Allah awal pada diri adalah suara. Ingat, apabila kamu tidak berani bersuara, berhenti kamu belajar. Karena tidak akan ada gunanya dipelajari ilmu Allah kalau kamu tidak mampu berkalam. Ingat, mimbar butuh kalam. Ya, mimbar butuh kalam. Sekali lagi, mimbar butuh kalam, bukan butuh cerita. Tuh, jadi itu diingat para jemaah ya. Diingat itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kepada Ibu Saripah bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bau bertanya. Pertanyaan oto-oto namanya. Iya. Udah dengar ayah ceramah di grup 2. Di situ dibilang ayah, carilah kesulitan itu. Itulah yang memudahkan bagi kamu yang lebih tinggi. Kata ayah. Jadi yang kutanya itu, ayahlah dulu memandang. Itu yang sulit itu sudah kira-kira dipahami bau. Itulah yang kutanya itu pada ayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini bau. Kesulitan itu penyebabnya ada 3. Pertama, kesulitan itu penyebabnya adalah tidak terjadi atau tidak bertemu dengan guru yang hak. Yang kedua, tidak bertemu dengan ilmu yang hak. Yang ketiga, tidak berdiri murid yang hak atau murid yang diberi hak. Ya. Maka Allah menciptakan agama hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Karena di dalam diri kita ada 3 bau. Pertama ada akal, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ilmu. Tapi ada yang tidak masuk akal 2 lagi, yang tidak masuk yang 3, dia ada di kiri kanan. Apa namanya? Yang di sebelah kiri adalah nafsu. Nah, yang di sebelah kanan adalah ragu-ragu. Nah, jadi kalau kita ingin mencari kesulitan itu apa? Apabila orang itu takbur atau tidak mampu, maka jangan ikuti dia. Ya.
Karena itu adalah kesulitan besar bagi kita nanti belajar. Kalau dia bercerita dengan kita, berduduk berdua bertiga, lancar ceritanya. Kalau sudah maju ke alam yang begitu resmi atau apa, datang takutnya, ya kan? Nah, berarti itu ragu-ragu dan nafsunya masih kuat. Nah, yang ketiga, kenapa Allah bikin di dalam Islam itu kesulitan? Karena Allah menjauhkan kita atau menyelamatkan kita dari kejahatan akal dan nafsu kita. Nah, contohnya apa, Bau? Begitu sedikit dia dapat ilmu pengetahuan, sudah banyaknya jimat dia bikin. Ya, sudah banyak jimat itu, huruf-huruf dia bungkus pakai timah hitam, dijadikan azimat sama dia. Jadi inilah yang Allah takutkan, ya, yang akibatnya terjadi kafir sindik atau kafir rohani. Makanya sengaja Allah persulit. Nah, coba kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 269, yang mana artinya di situ, tidak akan kuberikan pemahaman kepada siapapun kecuali orang-orang yang kukehendaki. Berarti siapa yang Allah percaya itu dibuka kuncinya sama dia. Nah, oh si Bau ini rajinnya kulihat, kata Allah, aku buka juga lah kuncinya dia biar dia tahu ini. Nah, karena yang dikunci Allah itu dua. Pertama rasa, yang kedua pandangan. Terkuncilah itu. Kalau itu terkunci, akhirnya besarlah cerita daripada ilmu. Nah, kalau itu terbuka, tak maulah orang itu bercerita. Karena itu rahasia Allah. Dia boleh bercerita kepada orang ahlinya. Orang yang tidak ahlinya dia tidak mau. Nah, gitu. Jadi itulah makanya dibuat kesulitan. Yang keempat, kesulitan itu adalah diri kita sendiri. Apa contohnya? Dikatakan sifat-sifat Allah berasal dari dirimu, dirimu berasal dari kodratnya Allah. Dia susah dia menerima. Apa iya kulit saya ini berasal dari ayat? Apa iya daging saya namanya ini dalam Al-Quran? Apa iya rohani saya adalah zatnya Muhammad? Apa iya nyawa saya batinnya Allah? Akhirnya apa? Dia tidak bisa menerima kenyataan Allah dalam diri, maka dia akan dipersulit oleh Allah. Man qodratul azibatul do'ifa. Jangan kamu ikuti kodrat manusia itu, karena kodrat manusia itu sangat lemah, kecuali kodratku pada diri manusia. Begitulah itu. Pahamnya, Bu? Paham ya. Satu lagi ya. Oh iya. Kalau begitu perhatiannya, tentu dia tidak memakai syahadah, ahad langsung. Tidak dibukakan sama Allah. Ya. Karena rahasia syahadat ahad ada di telapak tangan ini. Ya. Ya. Inilah pembuang dan yang ada yang dimasukkan. Ini kalau dia tidak paham ahad. Nah, itu kalau dia tidak paham, maka tidak sampai sholat dia itu kepada Allah. Ya. Iya. Itulah rahasia tadi. Jadi kalau orang begitu prinsipnya, berarti orang yang tidak menyatu kepada Allah, ya. Orang yang menyatu kepada Allah, tetapi yang lebih mulia orang bersatu dengan Allah. Amin. Menyatu dengan Allah masih beginilah dia.
Nah, ya, ya. Tapi kalau sudah menjadi satu dengan Allah, apalah beda dia telunjuk nih? Sama-sama telunjuk, cuma kan ada dua. Nah, duanya apa? Satu kiri, satu kanan. Satu Tuhan, satu umat. Tapi sama-sama telunjuk. Nah, itulah yang diharapkan sama Allah. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, artinya bukan menyatu, tetapi menjadi satu. Syahadat, syahadah, ahad. Nah, itulah ihram. Ihram. Nah, takbiratul ihram. Nah, ini yang menjadi satu. Contohlah, kita yang sholat, tapi yang mengaku beda lagi lah orangnya. Ya. Kita ini sholat ini, kitanya ini yang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba yang mengaku beda lagi orangnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Inna, bukan ana yang mengaku, tapi ina. Innani anallah, katakanlah aku Allah. Nah, ya. Dialah yang mengaku telah hadir dalam pelukan insannya, dalam kondisi mati zahir, hidup batin. Itulah yang dikatakan ihram. Menyatu dalam diri rahasia, diri gitu ya. Ya, ya, ya. Insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ah, iya silakan. Minta maaf ya. Iya. Sekiranya takbir ihram kalau kita sholat, kalau enggak ada ingatnya, persaksian itu bagaimana itu ayat sholatnya? Makanya tidak sampai sholat orang yang tidak ada ibadahnya. Sholat itu kan ada dua, Bu. Ada yang amaliyah, ada yang ibadah. Amal ibadah. Amaliyah adalah membaca ayat dan menggerakkan jasad. Ya. Ibadah mendirikan ilmu dan menggerakkan rohani. Nah, bedalah dia itu. Jadi kalau tidak sampai dia tidak kenal apa di balik rahasia gerakan dia, maka solatnya jatuh menjadi amaliyah, ibadahnya hilang. Nah, kan kasihanlah orang tuh. Ya. Solat ibadah nggak tahu-taunya dapatnya jadi amaliyah. Berarti hukumnya sunnah. Ya. Dia memang berdiri tubuh dia, tapi solatnya nggak berdiri. Nah, rugilah dia kan. Begitu. Paham kau? Paham ya, paham. Insya Allah. Ya. Terima kasih ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Bapak Saifuddin, bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu sehingga bisa membimbing kami kepada Insya Allah. Insya Allah. izin Buya. Tadi Buya mengkalamkan bahwa awal jadi daripada kauni adalah kursi. Di dalam sehari-hari ada sering orang
syariat namanya dibilang firman. Apa perbedaannya kauni dengan firman? Mohon penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kauni adalah bahasa isyarat antara Allah dengan dirinya. Namanya bahasa isyarat. Sementara hadis qudsi itu adalah pembicaraan antara Allah dengan umatnya dengan bahasa munajat. Namanya qudsi. Itu munajat. Nah, qudsi ini adalah kudus. Kudus itu artinya suci. Nah, zat batin yang suci ini difirmankan kepada Muhammad menjadi sabda. Dan Muhammad menyampaikan kepada umat berupa hadis. Dan umat menerima berupa ayat. Begitu ya. Insyaallah, Buya. Jadi kalau firman itu perjalanan wahyu. Wahyu yang diperjalankan kepada Muhammad sampai di tangan Muhammad menjadi syafaat. Nah, syafaat inilah yang menjadi rukun rakaat dalam sholat. Fikli, kauli, kolbi, syarat sahnya sholat. Nah, makanya tauhid adalah ilmu yang tertinggi dalam rukun Islam, karena harus dinyatakan keumatan dan ketuhanan dalam dirimu dulu dengan senyata-nyatanya. Al-Malikul Hakul Mubin. Insyaallah. Insyaallah, Buya. Dirikanlah yang hak itu dengan sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya. Al-Malikul Hakul Mubin. Jadi nggak ada yang tidak nyata, harus nyata. Insyaallah. Paham? Insyaallah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Azriansa, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat selalu. Insyaallah, amin. Izin ayah guru, saya ingin bertanya, bagaimana menyatukan fikri kolbi itu ayah guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyatukan fikri, kauli, kolbi, jelas hakikat diri itu yang berdiri. Berdiri diri rahasia, membaca ayat kodratnya rahasia menuju alam rahasia. Tapi kalau belum kodrat diri rahasia yang berdiri, diri maka tidak akan pernah sampai kepada ayat yang rahasia menuju alam yang rahasia. Makanya dikatakan salat hakikat itu sebenarnya adalah berdirinya tubuh batin di alam batin. Nah, itu prinsip hakikatnya. Tapi kalau uraiannya, berdirinya diri rahasia bertajali menuju wujud yang rahasia dalam bahasa rahasia. Itu ayat suci tadi. Ya, itu yang kolbi, alam rahasia tadi. Inilah dikatakan dengan sir, sir, rahasia di balik rahasia. Paham? Insyaallah paham. Baik, silakan yang lain. Alhamdulillah, selanjutnya kepada Bapak Apri Lukman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin penjelasan dari Buya untuk terwujudnya suatu ayat yang suci waktu kita melaksanakan sholat tadi. Jadi betul-betul kita yakin kita dipimpin oleh zat yang namanya rohani, kemudian menjadi batin, yaitu diri al-haqs yang namanya mutakalimun. Itulah kira-kira yang mengeluarkan suara dari batin langsung ke jantung, kemudian langsung ke mulut ayah. Ya. Sekian pemahamannya ayah, coba dibantu untuk lebih jelas lagi ayah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hakikatnya jangan merasa kita membaca. Jadi hakikatnya adalah menghilangkan diri. Biarkan aja pandangan dengan jalan ayat itu bekerja. Jangan sekali-kali merasa ini saya yang membaca. Tapi biarkan ayat itu mengalir. Ya, biarkan dia mengalir terus. Ya, dari kolbi ke jantung, jantung ke mulut, mulut ke kolbi, balik lagi ke jantung, jantung ke mulut, mulut ke kolbi. Kalau kita yang tidak baca, ada suara imam, jadikan suaranya itu yang mondar-mandir. Nah, itu namanya tauhid kauniyah, yaitu bertauhid siriyah atau suara atau wahyu. Paham? Paham ayah? Sekiranya ayah. Ya. Ya. Jadi seandainya kita sudah pasrah menyerahkan ayat tadi kepada diri al-haq kita tadi, Buya, kita yakin bahwa ayat yang akan surat yang kita baca tidak akan salah ayat, karena kita dibimbing oleh yang hak itu. Iya, ya. Termasuk bukan saja ayat, tapi termasuk juga kita tidak perlu memikirkan rakaatnya. Kenapa? Karena akan muncul sendiri kesadaran yang paling tinggi. Kusuk bukan berarti kita lupa dengan yang lain. Kusuk itu kita asik dengan yang lain, bukan lupa. Itu ya. Paham? Insyaallah Buya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kepada Pak Budi Prayetno, silakan bertanya kepada Buya. Baik, silakan. Assalamualaikum ayah guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah guru. Alhamdulillah, barakallah, berkat doa, insyaallah lipat. Alhamdulillah. Izin bertanya ayah guru. Iya silakan. Di dalam sholat tadi ayah guru menjelaskan bahwasanya di tasyahud akhir itu tadi ada Buya sampaikan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, dan pentajaliannya itu Ibrahimah. Nah ini bagaimana ini penjelasannya ya guru? Izin ya guru, pencerahannya ya guru. Ya. Makanya dikatakan duduk dalam sholat akhir itu, duduk akhir itu dikatakan dengan tumbadil. Ya, tumbadil itu adalah kodrat daripada kenabian tetapi tidak bernama nabi. Ya, gitu tuh yang namanya tumbadil. Jadi tumbadil itu adalah satu wujud. Tidak boleh menamakan ada nabi lain, termasuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi di situ Ibrahim, rahim ini diri. Ya. Diri batin. Jadi nilai yang duduk itu adalah nilai diri batinnya Muhammad. Makanya dikatakan di saat batin bila Allah menghampiri diri itu dia katakan
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi siapa? Nabi wa rahmatullah. Nabi yang ditempati Allah, rahmatullah. Nah, ini tajalli antara satu kesatuan Sayyidina Muhammad tajalli sirullah. Ya, disitulah pasangan wujud diri yang rahasia Ibrahimah atau diri rahasia. Diri yang sir atau disebut dengan tumbadil. Gitu ya. Insyaallah ya guru. Insyaallah. Mari. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Budiman, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya kan, Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit Buya yang kan, apakah setiap kalimat yang dibangun untuk iman itu, bila sudah kita ma'rifatkan atau kita tajalikan, apakah bisa dikatakan level dengan wahyu? Mohon penjelasannya Buya. Ya, kalau dikatakan tauhid itu adalah iman. Iman itu mengakui adanya sesuatu yang menggerakkan di dalam sebuah gerakan. Adanya sesuatu kodrat di dalam bahasa yang diucapkan. Jadi tidak ada kekosongan. Jadi itu sama dinamakan iman. Tapi muatannya adalah wahyu. Jadi mengimani syariat karena ada hakikat. Mengimani hakikat karena ada wahyu. Itu ya. Jadi tingkatan wahyu adalah levelnya ilham. Wahyu, ilham, laduni, irhas, qaddam. Jadi tidak iman. Kalau iman adalah mengimani, sanggup mengimani kalau di balik gerakan semuanya ada hakikat yang tersembunyi. Kita akui. Kalau kita sudah akui berarti iman kita bagus. Paham? Insyaallah Bu. Insyaallah Bu ya. Kemudian sedikit lagi Bu ya. Mohon izin Bu ya. Bisa kan Bu ya? Iya, silakan. Ini Bu ya dalam mensuarakan untuk berdoa. Apabila kita mensuarakan untuk berdoa, kita ma'rifatkan atau kita tajalikan, apa kita kemustajabannya ya katakanlah Bu ya lebih sempurna atau macam mana Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Kesempurnaan itu milik Allah. Artinya apa? Sudahkah kita sempurna di dalam menjalankan? Ya. Kalau kita sempurna dalam menjalankan, maka kesempurnaan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita belum sempurna, maka Allah belum memberikan kesempurnaan. Tidak ada amalan yang tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna adalah yang mengamalkan tadi. Gitu. Paham? Kitanya yang belum sempurna. Paham? Insyaallah. Kemudian sedikit lagi ya. Ini begini Bu ya. Suarakan ayat itu kembali ke namun bahasanya biasa makannya ke kolbi ini Bu. Jelasnya Bu ya. Saya paham itu kembali itu tarikannya kembali Bu ya. Mentajalikan itu adalah arasnya Allah. Yang penting kita menggerakkan pantajali pandangan kita kepada yang telah ditetapkan.
Qalbi ke markubah ke kalam masuk ke dalam qalbi balik ke markubah. Jadi tidak boleh dia menempuh area lain. Itu. Jadi apanya itu wujud dari gerakan itu dalam pandangan. Ya. Makin sempurna pandangan kita, semakin diberikan hidayah oleh Allah. Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain. Kepada Pak Haji Lansah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya guru, bertanya lagi nih ya guru. Insyaallah. Bagaimana cara meningkatkan takwa hakikat tauhid itu guru? Bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan takwa hakikat tauhid ya guru? Wa taqallahi wa ilmukumullah. Wa taqallahi wa ilmukumullah. Tawakal itu setelah kita mendapatkan ilmunya. Nah, itulah yang dikatakan takwa. Karena kalau kita sudah ada ilmunya, kita rajin ke ilmu itu namanya takwa. Nah, takwa ini akan mengangkat derajat kita menjadi mutakin. Orang-orang yang mutakin. Nah, seperti apa orang yang mutakin itu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu orang-orang yang tidak ada ragu-ragunya lagi kepada ayat-ayatnya Allah. Itulah orang yang muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Jadi tidak ada lagi keraguan, berarti itu muttaqin. Muttaqin itu berasal dari orang yang takwa. Wattaqallahi wa ilmukumullah. Hanya dengan tawakal dan ilmulah yang akan sampai kepadaku. Fa'alamnahu min laduni ilma. Sesungguhnya ilmu yang benar turun dari aku, kata Allah. Paham? Insya Allah paham ya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah semuanya, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.